88,1 angka 17 teman setiamu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam nih teman setia angkasa dimanapun Anda berada. Ya, seperti biasa nih setiap malam Selasa atau Senin malam lah ya. Kita di sini akan mengadakan bincang-bincang hangat, bincang-bincang menarik seputar bagaimana kita menjadikan Al-Qur'an ini sebagai pedoman hidup dan juga sumber kebahagiaan. Apalagi kalau bukan di BBQ, Bahagia Bersama Quran. Dan masih juga bersama narasumber kita yang setia banget pokoknya deh. Setiap hari Senin ini bersama kita ya di sini. Apalagi yang spesial ini bersama Duki tentunya di sini ya di studio Angka 17. Siapa lagi kalau bukan Mas Rauf. Oke. Selamat malam Mas Rauf. Iya, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mas. Waalaikumsalam warahmatullahi. Masih kabar baik ya Mas Rauf ya? Selalu alhamdulillah. Selalu sehat. Alhamdulillah. Selalu bahagia tentunya. Selalu bahagia insyaallah. Insyaallah ya. Dan kita akan membagi kebahagiaan ini bersama-sama nanti ya. Oke teman setia angkasa, kita akan bincang-bincang lebih lanjut lagi tentang bagaimana menjadikan Al-Quran ini sebagai sumber kebahagiaan untuk kita semuanya. Tapi setelah yang satu ini, kembali lagi di BBQ Bahagia Bersama Quran. Dan masih juga di sini ditemani sama Dwiki dan juga Mas Rauf. Ya teman setia angkasa, kalau kita kemarin nih ya, kemarin banget kemarin Senin lah ya, kita sudah banyak sekali membahas dari awal ya. Kita membahas dari ta'awudz, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Terus kemudian lanjut lagi ayat yang pertama, bismillahirrahmanirrahim. Ayat yang selanjutnya alhamdulillahirabbil alamin, kemudian ar-rahmanirrahim, kemudian maliki yaumiddin. Nah, kita akan lanjut ke ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Tapi sebelumnya Dwiki mau ngingetin dulu buat teman setia angkasa yang mau gabung nih ya, mau bagi opini di sini, bisa kirim aja SMS-nya atau WhatsApp ke nomor 0857 111 45945, atau bisa komen ya di Facebooknya Angka 17 @angka17, atau di Twitter juga sama @angka17. Yang mungkin tidak bisa mengakses radio Angka 17 melalui frekuensi FM ya, karena lagi jauh di sana gitu, lagi jauh di luar teman-teman ya. Bisa streaming di alamatnya di www.angka17.com, atau bisa langsung aja download aplikasinya di enak ya pakai aplikasinya tuh ya. Langsung pakai Android, langsung diklik di situ, langsung ketara. Ini lagi ngeplay apa sih? Lagi ngeplay lagu ini. Langsung bisa. Kalau live juga kita langsung live streaming. Enak ya. Enak banget itu. Bisa nggak usah nunggu sinyal jauh-jauh juga. Jadi, bisa ya. Dari Jakarta pun bisa ya. Jakarta bisa langsung. Kita mau dengerin acara Radio Angka 17 nih dari Jakarta, wis. Kita langsung aja download dari Play Store. Klik Angka 17. Nah, kemudian di situ diklik radio streaming. Kemudian klik play. Nah, bisa dengerin. Bisa langsung dengerin. Kasih. Bisa langsung request juga. Bisa request juga ya di situ ya. Dengerin bisa request. Nah, gitu teman setia angkasa. Nah, kemudian kita lanjut ya Mas ya. Kita lanjut dulu ke pembahasan berikutnya. Malam ini kita sampai pada ayat iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Nah, Mas Rauf, kalau untuk artinya sendiri itu sebenarnya apa sih arti iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in? Sebelum masuk bahasannya, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kebetulan di Facebook itu juga saya diingatkan satu cerita yang dulu pernah disampaikan teman saya, tetangga itu, ada tetangga itu yang malam-malam di rumah saya, kemudian cerita ada satu kisah di mana ada seorang, dia tadinya non muslim, kemudian alhamdulillah sudah masuk Islam. Kemudian suatu saat dia cerita tentang seorang kaisar di Cina gitu ya. Jadi ada seorang kaisar itu, kerajaannya itu baru saja diserang tapi tidak bisa menaklukkan kerajaannya. Kemudian datang lagi pasukan yang lain gitu ya, mau menyerang, mungkin dengan harapan bahwa itu baru saja diserang gitu ya. Tapi ternyata ada hal yang aneh yang dilakukan oleh sang kaisar tadi. Sebenarnya sang kaisar itu galau juga gitu ya, mungkin bagaimana mempertahankan kerajaannya. Baru aja kalah ini mau diserang lagi gitu. Akhirnya
di suatu hari pangeran tadi kaisar tadi naik ke sebuah gunung atau punya itu ya rumah-rumah di semacam villa atau apa itu ya. Kemudian dia minum teh gitu ya, teh, mencoba untuk menenangkan diri, santai, enak gitu ya. Itu ternyata kejadian ini dilihat oleh salah satu pimpinan pasukan yang mau nyerang tadi gitu ya. Wah, itu kaisarnya kok malah santai sekali nih, minum teh enak di atas gunung, padahal ini ada pasukan yang banyak sekali mau menyerang gitu ya. Akhirnya pasukan tadi melaporkan kepada pembesarnya, kepada komandannya itu. Dan ini kaisar itu malah minum teh ini di pinggir gunung itu. Gimana ini? Wah, ini pasti sebuah strategi nih. Wah, pasti ada rahasia ya, mungkin punya pasukan cadangan. Kita mundur saja. Ya, entah cerita ini benar atau tidak ya yang diceritakan oleh sahabat saya itu, tapi yang menarik adalah bahwa apa yang kita lakukan ketika menghadapi sesuatu itu kadang memberikan efek terhadap kejadian-kejadian berikutnya itu ya. Seperti tadi bahwa padahal sebenarnya sedang galau juga, tapi karena terlihat tenang, terlihat sedang menikmati minum teh itu jangan-jangan ini punya kekuatan tersembunyi gitu ya. Ketakutannya karena ketenangannya itu ya. Tenang gitu. Jadi kadang kita sikap yang tepat dalam menghadapi sesuatu, maka kadang itu bisa selesai, masalahnya itu bisa selesai dengan sendirinya gitu ya. Apa kaitannya, hubungannya dengan ayat berikutnya, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, bahwa setelah Allah menyebutkan nikmat-nikmat yang banyak tadi, dari alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim, kita membahas banyak tentang arrahmanirrahim, bahwa semua nikmat yang diberikan oleh Allah adalah tanda kasih sayangnya Allah. Lalu bagaimana sih kita cara yang tepat untuk menghadapi ini atau menerima nikmat yang diberikan Allah tadi? Allah mengajarkan ada dua hal. Yang pertama, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita mengambil na'budu, beribadah. Ibadah kalau dari segi bahasa ini berarti adalah segala sesuatu yang diridhai oleh Allah, maka itu dinamakan ibadah. Hanya kepada Allah. Allah mengajarkan manusia dengan semua nikmat gitu ya. Semua nikmat yang telah diberikan oleh Allah, maka kita menggunakannya untuk beribadah kepada Allah. Termasuk ini adalah wujud kesyukuran yang pernah kita bahas dalam ayat alhamdulillah itu ya. Wujud kesyukuran atas nikmat-nikmat yang semua diberikan oleh Allah, maka kita gunakan semua nikmat itu untuk na'budu, beribadah kepada Allah, melakukan semua aktivitas yang diridhoi oleh Allah, untuk beribadah kepada Allah. Inilah cara. Seperti halnya kita misalnya kita punya kucing ya. Kucing tuannya sudah memberi makan, sudah memberi segala-galanya, sudah memberi kasih sayang, tapi kucing itu malah pergi begitu saja, atau mungkin tidak patuh sama tuannya, kira-kira masih nyolong makanan gitu ya. Nah, itu sudah sesuatu yang tidak benar dan tidak beradab gitu ya. Nah, sama Allah mengajarkan kita bahwa kita berterima kasih kepada yang memberi, termasuk ini semua nikmat yang diberikan Allah kepada kita, maka kita balas gitu ya. Walaupun tidak bisa ya menyamai semua pemberian Allah, namun Allah mengajarkan kita untuk menggunakan semuanya untuk beribadah kepada Allah, hanya untuk beribadah kepada Allah, tidak untuk yang lain. Nah, untuk mewujudkan ini memang ada menjadi berat kadang gitu ya. Dari niat gitu, niat wis angel gitu kadang, apalagi sampai melakukan ibadah itu menjadi suatu yang berat. Makanya kita juga diajari oleh Allah, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita beristi'anah, kita minta pertolongan kepada Allah. Nah, ada hidayah dan ada inayah gitu. Ada petunjuk dan ada pertolongan. Karena seorang, kadang kita ngelihat kan banyak orang yang mungkin banyak ilmu agama, tapi tidak bisa sholat subuh jamaah di masjid itu misalnya gitu. Atau mungkin dia sudah khatam banyak kitab gitu ya, tapi ilmunya itu tidak menjadikan dia tidak mendapat pertolongan dari Allah, tidak mendapatkan inayah. Iya, tidak mendapat pertolongan untuk mengamalkan ilmunya. Makanya
hidayah itu tidak sempurna tanpa amal gitu ya. Sehingga amal itu kita butuh minta pertolongan kepada Allah agar kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa beramal atau memanfaatkan seluruh potensi yang Allah berikan ini untuk beribadah kepada Allah. Itulah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kita hanya beribadah hanya kepada Allah saja gitu ya. Jadi tidak kita bekerja, harusnya kan kita diberi ini badan dan sebagainya itu kan dari Allah itu. Iya, iya. Jadi kita bekerja itu bukan untuk kantor kita, bukan untuk atasan kita, bukan untuk, tapi ini adalah sesuatu yang kita lakukan untuk Allah ini. Jadi kita kita menggunakan seluruh aktivitas kita, tubuh kita untuk beribadah kepada Allah. Dan memang tidak mudah gitu ya. Meluruskan niat saja kadang tidak mudah gitu ya. Apalagi sampai mengamalkan. Ketika berada di pekerjaan maka nanti agak goyang sedikit, agak goyang, ada banyak sekali godaan itu. Makanya kita minta pertolongan kepada Allah, beristi'anah itu, meminta pertolongan kepada Allah saja dan tidak meminta pertolongan kepada yang lain. Karena seorang ketika meminta pertolongan curhat kepada selain Allah, justru masalah itu tidak akan selesai. Tapi ketika kita curhat meminta pertolongan kepada Allah, maka Allah akan menyelesaikan masalah. Dan biasanya kalau kita curhat sama orang itu ya malah tambah masalahnya. Malah tambah. Kemudian kadang-kadang juga mengecewakan. Iya. Itu memang sifatnya manusia seperti itu. Jadi mendingan curhat sama Allah. Iya, curhat sama Allah. Dan Allah akan menyelesaikan. Ya, Insyaallah. Oke, Mas Rauf, sepertinya ya sangat dalam sekali maknanya ya. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in jika kita kupas lebih lanjut. Nah, untuk teman setia angkasa, silahkan yang mau bergabung ya, masih ditunggu atensinya di nomor 0857. Kita akan menyelesaikan nih bagian kedua dari Al-Fatihah nanti. Oke. Ini masih bagian kedua ya? Bagian kedua. Kalau tadi kita kan kata dalam hadis yang kita sampaikan bahwa separuhnya itu untuk Allah dan separuhnya untuk abdi, untuk kita gitu. Oke. Nah, kita akan membahas. Kita akan membahas setelah yang. Oke, teman setia angkasa, kita kembali lagi di Bahagia Bersama Quran ya. Mas Rauf, kalau tadi kita sudah menjelaskan bagaimana iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ya, bagaimana artinya ya, dan juga bagaimana kita mentadaburinya. Dan kita kali ini lanjut dulu ke ayat berikutnya, yaitu adalah ihdinas siratal mustaqim. Oke. Gimana nih Mas Rauf artinya? Al-Fatihah ini adalah intisari. Sekali lagi intisari dari kemarin ada namanya Ummul Kitab ya. Dari semua kitab-kitab Allah ini intisarinya adalah Al-Fatihah ini. Nah, ada satu doa yang diajarkan di ayat ini gitu ya. Di mana seseorang itu bisa selamat bukan hanya di dunia saja tapi juga selamat sampai akhirat. Ya. Jadi memohon huda, petunjuk ya. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, tunjukilah kami ke jalan yang lurus ya. Jalan yang lurus ya. Apakah jalan ini nggak boleh belok-belok? Harus lurus, nggak boleh belok-belok. Ya, ada maksud tersendiri dari ayat ini gitu ya. Selain tadi memohon pertolongan kepada Allah, kita juga diajarkan oleh Allah dalam ayat ini untuk memohon petunjuk kepada Allah, hidayah. Ihdinas, untuk apa ini? Untuk mendapatkan siratal mustaqim ya. Siratal mustaqim itu apakah jalan yang lurus saja, tidak boleh belok-belok gitu. Nah, ada penjelasan di ayat berikutnya ya. Ihdinas siratal mustaqim itu ya adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim. Digambarkan bahwa jalan yang lurus itu bukannya jalan yang tidak berkelok gitu ya. Tidak jalan yang berliku-liku, tapi jalan yang lurus itu adalah siratal ladzina an'amta 'alaihim, yaitu jalan di mana orang-orang yang telah Allah beri nikmat itu berada di sana. Jalannya siapa kemudian? Orang-orang yang telah diberi nikmat. Ya, maksudnya adalah yaitu Rasulullah dan para sahabat gitu ya. Ini adalah jalannya Rasulullah dan para sahabat. Makanya kita meminta agar kita
disatukan jalan gitu, satukan jalan dengan Rasulullah dan dengan para sahabat, sehingga kita on the right track, dalam track yang benar dalam berjalan gitu. Yaitu tujuannya benar ya. Tujuannya benar. Tujuannya seperti siapa? Seperti apa yang telah ditempuh oleh Rasulullah dan dijalani oleh para sahabat ini. Siratal ladzina an'amta, orang-orang yang telah diberi nikmat oleh Allah. Nikmatnya keimanan, nikmat perjuangan gitu. Jadi bukannya tidak berliku-liku, jalan para sahabat juga ketika memperjuangkan agama, keimanannya dan agamanya itu juga berliku-liku. Namun inilah yang kita harapkan gitu. Jadi doa yang simple gitu ya, doa yang simple tapi itu memenuhi banyak hal gitu ya. Kita lihat keutamaan para sahabat seperti apa, nikmat yang didapatkan sahabat dan Rasulullah di surga seperti apa, di dunia seperti apa. Di dunia seperti di pertemuan kita di awal-awal itu, bahwa kepemimpinan Rasulullah ini adalah kepemimpinan yang termasuk ditulis di Michael H. Hardy gitu ya, 100 orang yang paling berpengaruh itu menjadi orang yang paling berpengaruh dan paling sukses dalam memimpin suatu negara gitu ya. Jadi kesuksesan di dunia juga sukses di akhirat. Inilah jalan yang kita inginkan. Kita minta kepada Allah, kita minta petunjuk bahkan agar kita dalam jalannya mereka gitu ya. Dalam orang-orang tujuannya mereka. Seperti apa gitu ya? Seperti apa jalannya yang telah Rasulullah dan para sahabat ini dapatkan ya. Ini ada di ayat berikutnya. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim. Nah, ini ada dua pengecualian. Allah memberi gambaran itu dengan dua hal gitu ya. Dua hal yang kontradiktif untuk mendapatkan gambaran utuh tentang jalannya para sahabat. Jalannya para sahabat itu seperti apa? Yaitu ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bukan jalannya orang-orang yang maghdub ini adalah yang dimurkai. Ghairil maghdubi, dimurkai itu maksudnya seperti apa? Dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan bahwa al-maghdub ini adalah orang yang tahu ilmunya gitu ya. Tahu ilmunya, tapi dia ilmu tentang agama, ilmu tentang jalan menuju Allah, tapi dia tidak mengamalkannya. Contohnya seperti apa? Contohnya adalah kalau dalam tafsir Ibnu Katsir dikatakan seperti orang-orang Yahudi gitu ya. Jadi mereka tahu gitu, tahu tentang ilmu agamanya, tapi nggak diamalkan. Nggak diamalkan. Bahkan mereka membuat cara-cara agar apa ya? Seakan-akan syariat ini ditinggalkan gitu. Jadi seperti halnya ada kejadian itu yang sehingga orang Yahudi ini dikutuk jadi kera gitu ya di zaman di Nabi Musa itu ya. Nabi Musa itu ya. Di mana di suku namanya satu desa namanya Ailah gitu ya. Itu orang mereka ini gitu ya. Mereka ini tadinya disyariatkan untuk ibadah hari Jumat gitu ya. Karena Ailah ini di tepi pantai, maka mata pencaharian orang-orang Ailah ini adalah berlayar atau nelayan gitu ya, mencari ikan. Ternyata Allah memberi cobaan gitu ya, ketika hari Jumat ikannya itu banyak banget yang keluar gitu ya. Banyak banget yang keluar. Akhirnya mereka ngenyang sama satu Harun ya, ngenyang sama Harun gitu ya, sama nabinya itu. Hari Sabtu saja gitu ya. Akhirnya diperkenankan akhirnya jadi hari Sabat gitu ya, hari Sabtu. Setelah ibadah mereka dipindah hari Sabtu, ternyata Allah menguji gitu ya. Jadi ketika hari Sabtu itu ikannya banyak gantian. Kalau tadinya hari Jumat minta hari Jumat, pindah hari Jumat, dari Jumat pindah hari Sabtu, maka hari Sabtu juga hari Sabtu tadinya hari Sabtu tuh ikannya yang banyak gitu ya. Jadi Jumat itu pindah ke hari Jumat, ternyata hari Sabtu pindah gitu ya. Jadi yang hari
ikannya yang banyak itu hari Sabtu gitu, sehingga Pokoknya mereka setiap kali ada jadwal ibadah malah banyak malah gitu ya. diuji oleh Allah dengan rezeki yang banyak itu. Dan akhirnya mereka ngakali lagi gitu ya. Jadi ngakali lagi, wah orang kok hari Sabtu ini banyak ikannya, kita pasang jaring aja, kita pasang jaring. Mereka tidak nelayan, tapi dia memasang jaring hari sebelumnya, kemudian diambil lagi hari setelahnya. Yang seperti ini gitu ya. Sama juga ketika diperintahkan oleh Allah untuk menyembelih sapi betina gitu ya. Kan perintah awalnya begitu sederhana gitu ya. Begitu sederhananya, tapi mereka minta yang macam betina yang seperti apa, warnanya seperti apa, apakah pernah buat bajak, macam-macam. Sehingga hal ini hampir-hampir mereka tidak bisa mengamalkannya gitu ya. Dan ini memang menjadi satu ciri-ciri bagi mereka gitu ya. Ini adalah orang-orang yang tahu ilmunya tapi dia tidak mengerjakannya. Nah, ini pengecualian yang pertama. Kemudian pengecualian yang kedua adalah ad-dhalin. Ad-dhalin ini adalah al-maghdub itu adalah yang ini kebalik ya. Ad-dhalin itu adalah orang yang tadi kalau al-maghdub itu adalah orang yang dimurkai ya. Ad-dhalin adalah orang yang cerdas tadi gitu ya. Al-maghdub yang tersesat. Yang tersesat itu ya. Al-maghdub ini adalah digambarkan dalam tafsir Ibnu Katsir itu sebagai orang yang tidak mau belajar itu. Pinter tapi keblinger. Bukan. Kalau tadi yang al-dhalin itu adalah yang pintar tapi dia tidak mau mengamalkan, sedangkan al-maghdub yang sebelumnya ini adalah orang yang bodoh tapi dia tidak mau belajar itu. Jadi nggak tahu tapi nggak mau belajar. Masa bodoh dengan pendeta-pendeta mereka, masa bodoh dengan pemuka agama mereka. Dia tidak tahu ini benar nggak sih, atau mungkin tapi mereka manut saja gitu ya, tidak mau belajar tentang urusan agamanya. Makanya para sahabat dan Rasulullah ini selamat dari kedua-duanya ini. Yang pertama adalah bodoh tapi tidak mau belajar, atau yang kedua pintar tapi tidak mau mengamalkan. Maka orang yang telah diberi nikmat ini adalah orang yang pintar, mau belajar, pintar, dan dia mau mengamalkan ilmunya. Sehingga seluruh Al-Quran sama hadis yang kemarin saya sampaikan, ketika Aisyah ditanya seperti apa akhlaknya Rasulullah, maka jawabannya Aisyah simpel, kanu hulukul Quran. Ini akhlaknya Rasulullah itu Al-Quran, karena memang sudah diamalkan gitu ya. Jadi diberi diberi petunjuk, kemudian dia mengamalkan. Maka inilah jalan-jalan yang selamat, jalan yang lurus tadi gitu ya. Selamat dari dua hal tadi. Itu surah akhir dari surat Al-Fatihah. Oke. Jadi Al-Fatihah ternyata dalam sekali kalau kita telusuri lebih lanjut ya. Jadi selama ini mungkin kita dalam sholat atau dalam doa-doa setiap hari gitu, kita padahal Al-Fatihah itu adalah doa kita itu. Ini doa. Tapi kita nggak tahu apa yang kita doakan gitu. Kita nggak tahu apa yang kita minta gitu. Kita itu minta apa terus sudah dibalas atau belum? Kita juga belum memahaminya. Ya, gitu. tahunya kita minta apa yang kita inginkan gitu kan. Tapi padahal ini doa yang selalu kita baca itu. Doa yang kita lafalkan ini sebenarnya lebih tinggi lagi maknanya daripada apa yang kita inginkan ya. Ternyata ya Allah itu sudah memberikan apa yang dibutuhkan setiap manusia sebenarnya, tapi hanya kita saja kadang-kadang suka ya tidak bisa menyadari gitu ya, tidak bisa menyadari betapa tingginya gitu, betapa mulianya gitu. Seperti hidayah pun itu jarang-jarang sekali, jarang-jarang sekali didapatkan oleh manusia. Dan alhamdulillah kan, ya orang berdua itu mintanya ya mobil, rumah. Ini adalah doa yang paling sederhana yang itu mencakup semuanya itu. Jadi kalau doa ini dibaca itu sudah mencakup semua keinginan, semua kebutuhan manusia. Memang ini yang dibutuhkan sebenarnya, bukan? Kalau itu masalah dunia mungkin ya, ini lebih dari dunia. Lebih dari itu malahan. Visi yang ditanamkan Allah dalam Al-Quran, dalam surah Al-Fatihah ini. Lebih baik daripada dunia. Ini ternyata Al-Fatihah ini. Nah, buat teman setia angkasa ya, ditunggu juga atensinya di sini. Oke, teman setia angkasa, masih di 88,1 Angkasa 7 teman setiamu, dan masih juga di acara BBQ Bahagia Bersama Quran.
Dan teman setia angkasa, sesuai dengan planning kita tadi ya, rencana kita bahwa sesi kali ini kita akan membaca pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk di sini. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk melalui pesan ya, melalui pesan singkat di sini. Yang pertama ada dari 08564155 sekian. Pertanyaannya nih Mas Rauf. Apakah ketika saya baca Al-Fatihah tapi belum paham maknanya, saya akan mendapat keutamaannya? Langsung aja mungkin Mas. Langsung jawab ya. Al-Fatihah. Ketika seorang membaca Al-Fatihah, ini Allah mengajarkan kita satu surat, dan Al-Fatihah ini memang satu surat yang tidak diturunkan di kitab-kitab sebelumnya. Dan ada doa-doa yang kemarin kita tadi sudah kita bahas, begitu luasnya, begitu hebatnya cakupan doa yang kita inginkan gitu ya. Jadi langsung ke sasaran, tidak bukan karena detail banget gitu ya. Nggak detail, tapi langsung kepada iya sih gitu ya. Jadi kehidupan ideal seseorang itu ya para sahabat itu ya, para sahabat dan Rasulullah itu adalah kehidupan yang ideal. Lalu jika kita membaca Al-Fatihah kemudian kita tidak memahami apa isinya, apakah kita akan mendapatkan kebaikan itu ya, kebaikan yang diminta dalam surah Al-Fatihah, keutamaan yang dalam surah Al-Fatihah. Allahu a'lam, ini kan juga Allah mengabulkan itu sesuai dengan keinginan Allah. Kadang Allah mengabulkan doa-doa yang memang kita tidak sengaja berdoa gitu ya. Seperti beberapa kejadian, misalnya nggak sengaja doa apa, padahal kita nggak niatan gitu, tapi Allah mengabulkan itu. Tapi juga Allah kadang mengabulkan. Jadi kalau kita bahas tentang doa ya, ada satu hadis yang menceritakan tentang doa ini. Yang pertama, ketika seorang berdoa kemudian dia belum dikabulkan, maka ada beberapa keutamaan dia. Di antaranya adalah mungkin ditunda, satu kemungkinan dia akan mendapatkan doanya ini di akhirat. Bahkan ada satu riwayat di hadis itu, jadi menceritakan derajat orang yang berdoa dan tidak dikabulkan di dunia. Jadi orang yang berdoa meminta kepada Allah tapi tidak dikabulkan di dunia, kelak di surga sana ternyata dia mendapatkan derajat yang tinggi gitu ya. Jadi pembalasan di akhirat ya. Kemudian ada beberapa orang yang ngiri gitu ya. Wah, kalau saya tahu begitu tingginya orang ini karena berdoa gitu ya, karena doanya yang tidak dikabulkan di dunia, maka saya akan berdoa dan saya tidak berharap dikabulkan di dunia gitu. Karena di akhirat saja itu. Karena memang ada seorang yang mendapat derajat yang tinggi dari doanya ini. Jelas ketika kita berdoa lebih baik kita memahami apa yang kita inginkan, kita istilahnya khusyuk dan khudu dan memahami apa yang kita minta, itu jelas lebih baik ya, daripada yang membaca tapi tidak memahami yang diinginkannya gitu ya. Namun tentang pengabulan ini itu kan hak prerogatif Allah itu ya, yang dimintakan Allah itu. Allah bisa saja memberi atau bisa juga menahan atau bisa juga bahkan mengganti dengan yang setimpal gitu ya, yang setimpal dengan apa yang dia minta, itu bisa saja. Salah satunya itu keutamaan berdoa. Kalau yang ditanya terkabulkan atau tidak, ya itu hanya Allah untuk mengabulkan gitu. Namun doa yang lebih baik adalah doa yang dipahami benar-benar oleh yang meminta gitu. Lebih baik memahami isinya juga supaya gitu. Bisa menghayati apa yang dia minta gitu. Jadi jangan sampai mulutnya meminta A tapi hatinya meminta B gitu, itu sudah berbeda lagi gitu. Makanya agar untuk menyamakan dengan keinginan Allah, iki lho le gitu. Nanti ini mau manusia dikabulkan yang mana? Saya nggak tahu, jangan-jangan ini udah dikabulkan tapi nggak tahu. Iya, manusia itu kan diajarkan ini loh, kalau kamu pengen selamat tuh minta ini loh gitu. Sebenarnya sudah
ditunjukin sama Ditunjukkan. Allah gitu ya. Tapi insya Allah ya, kalau misalkan kita baca walaupun nggak paham, ada satu hadis yang kemarin kita bahas bahwa dapat satu kebaikan untuk Orang yang untuk membaca, belajar. untuk belajar, kemudian 2 kebaikan untuk orang yang apa itu Mas? Membaca Membaca dengan lancar membaca ya, membaca dengan lancar dan terbata-bata, orang yang terbata-bata itu yang dengan lancar ada 2 gitu ya Mas ya. Nah insya Allah tetap dapat kebaikan, tapi Iya, akan lebih baik ketika doanya itu kita benar-benar memahami. kita pahami gitu ya. Nah jadi sambil belajar mungkin ya Mas di sini Iya. tidak ada namanya mungkin. Insya Allah Apa? tadi juga setelah kalau mendengarkan itu kan juga sudah ya kita berdoa itu tahu lah gitu ya. Itu Insya isinya, Allah insya nanti Allah. ya. Semoga bisa terjawab ini pertanyaan yang berikutnya. Ini ada 0852 880 17 sekian. Kenapa setiap acara seremonial mungkin ini ya, sering saya dengar pembukaannya dengan membaca Al-Fatihah. Al-Fatihah. Oke, ini mungkin alasannya kenapa gitu Mas? Alasannya membuka kenapa? dengan Al-Fatihah? Biasanya membuka ya dengan dibuka biak. Al-Fatihah gitu ya Al-Fatihah, biasanya. biasanya. Oke. Sekali lagi gitu bahwa Al-Fatihah ini menjadi induk segala doa gitu ya. Segala kebaikan ini nanti bermula awalnya dari meminta hidayah kepada Allah, termasuk ada apa yang di dalam Al-Fatihah tadi. Di samping itu juga sama dengan Al-Quran gitu ya, mencontoh Al-Quran mungkin bahwa Al-Quran itu dimulai dengan Al-Fatihah. Sesuatu kebaikan gitu ya, suatu kebaikan harapannya juga dibacakan basmalah agar didapatkan keberkahan gitu ya. Kemarin ada hadis yang sudah saya sampaikan, suatu yang tidak dibacakan suatu kebaikan yang tidak dibacakan basmalah di dalamnya, maka terhilangkanlah keberkahannya, kebaikan yang muncul dari itu tadi gitu ya. Apalagi ditambah dengan doa yang ada di dalam Al-Fatihah, pujian dan doa yang ada dalam Al-Fatihah ini, maka itu menjadi pembukaan yang baik. Pembukaan yang baik ini akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain gitu ya. Sama ketika kita mulai melakukan kebaikan, itu Allah, kebaikan yang kita lakukan ini akan mengundang kebaikan-kebaikan yang lain. Begitu juga kemaksiatan gitu ya. Kemaksiatan yang satu akan mengundang kemaksiatan yang lain. Misalnya kita berbohong sesuatu itu, ketika ditanya gitu, kita mengutarakan kebohongan, biasanya kita nanti akan ditanya itu, kenapa itu semakin banyak bohongnya. Sama dengan kebaikan, ya merembet itu ya. Sama dengan kebaikan yang sedikit itu akan mengundang kebaikan yang lain. Ini ada tips nih Mas, kalau sedang malas gitu ya, malas ibadah, malas atau merasa imannya sedang low, sedang di bawah gitu. Nah ini bisa aja dengan memperbanyak istighfar, membaca Al-Fatihah. Nah itu bisa menjadi pembuka gitu ya. Lalu membuka kebaikan. Nah, harapannya membuka acara dengan Al-Fatihah ini, acara itu mendapat keberkahan dari Allah satu, kemudian mendapat kebaikan-kebaikan yang ada dalam surah Al-Fatihah ini. Ini kenapa sering Al-Fatihah digunakan sebagai pembuka acara. Kemudian di doa gitu ya, di doa kita juga sering menggunakan Al-Fatihah dalam doa-doa gitu ya. Sebenarnya ya itu tadi, bahwa Al-Fatihah ini mencakup semua doa, keinginan dan kebaikan dunia dan akhirat. Maka ketika kita misalnya pengen berdoa tapi nggak tahu apa yang kita minta gitu, maka doakan saja Al-Fatihah. Berdoa membaca Al-Fatihah itu ada doa yang mencakup kebaikan dunia dan kebaikan akhirat itu. Jadi itu kenapa tadi dibuka dengan Al-Fatihah, dan kenapa doa juga menggunakan Al-Fatihah, karena memang intinya dari semua yang diminta oleh manusia adalah kebaikan di dunia dan di akhirat. Nah ini sudah didapatkan oleh orang-orang yang mendapat nikmat tadi, yaitu Rasulullah dan para sahabat. Kalau misalkan nih Mas Rauf, Al-Fatihah dibaca terakhir gitu, bisa nggak sih? Bukan di pembukaannya, sebagai penutup gitu. Sebagai doa penutup. Ya sah-sah saja, boleh. Namun kenapa
Al-Fatihah dibaca di pertama kali karena itu kita mengharapkan dalam acara, sepanjang acara itu benar-benar dibuka dengan kebaikan, sehingga sepanjang acara itu berisi kebaikan gitu ya. Kalaupun akhirnya mau ditutup dengan Al-Fatihah ya sah-sah saja gitu ya. Oh jadi Ya, nggak harus di awal. ya nggak harus di awal. Cuman Di kalau akhir gitu. ketika kita membuka di awal karena memang kita menginginkan acara itu juga berada dalam koridor kebaikan dan diberkahi oleh Allah, sehingga menghasilkan kebaikan-kebaikan yang lain. Kalaupun nanti ditutup dengan doa Al-Fatihah, maka Al-Fatihah itu sudah menjadi doa yang sangat lengkap Sangat gitu luar ya. biasa. Jadi dari awal sampai akhir Iya. itu sudah berdoa kebaikan semua dari acaranya gitu ya. Ditambah diakhiri dengan Al-Fatihah itu juga bagus juga itu. Itu sempurna mungkin. Di awal baik, terakhir juga baik. Diakhiri dengan kebaikan. Diakhiri dengan kebaikannya. Ya semoga bisa menjawab ya tadi ya. Dan buat teman setia angkasa, itu ada 2 pertanyaan yang sudah masuk ke line SMS ya, pesan singkat kita. Dan mudah-mudahan juga terjawab semuanya. Kemudian kita masih ada 1 sesi lagi ya, tapi kita akan rehat dulu sebentar ya, setelah ada yang... Oke teman setia angkasa, nggak terasa nih kita sudah berada di ujung waktu kita siaran ya, hampir jam 9 malam di studio Angkasa 7. Di sini masih ada waktu beberapa menit, dan waktu ini akan kita manfaatkan untuk mengutarakan pesan-pesan yang terakhir siaran kita ya. Pesan terakhir kayak Pesan mau terakhir. meninggal aja. Bukan wasiat ya. Bukan wasiat. Ini pesan terakhir kita dalam mengakhiri siaran. Semoga pesan ini juga menjadi kebaikan. Ya, insyaallah. Oke, Mas Rauf. Mungkin kita simpulkan saja ya dari 2 pertemuan kita pada yang kita membahas surah Al-Fatihah. Maka dalam satu hadis Nabi yang pekan kemarin sudah saya sampaikan bahwa Allah membagi Al-Fatihah ini, as-salat itu dalam hadis itu dikatakan as-salah, ini menjadi 2 bagian itu ya. Yang pertama, bagian pertama dari basmalah sampai Maliki Yaumiddin, ini adalah bagiannya Allah ini. Bahkan dalam satu hadis ceritakan bahwa ini seakan-akan komunikasi antara hamba dengan Tuhannya itu ya. Allah memujaku. Kemarin hadis yang saya sampaikan itu maaf, itu di bagian yang pertama. Bagian pertama ini adalah untuk Allah gitu ya. Dari Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, Arrahmanirrahim, sifat rahmannya Rahman, kasih sayangnya Allah. Kemudian diakhiri dengan Maliki Yaumiddin, sebagai bahwa Allah ini adalah zat yang menjadi malik, penguasa hari pembalasan kelak. Kemudian bagian berikutnya adalah berisi doa-doa yang Allah ajarkan, dan ini adalah doa yang paling simpel, di mana doa ini mencukupi semua kebaikan yang di dunia dan kebaikan di akhirat itu ya. Meminta satu kebaikan di mana itu sudah diberikan kepada Rasulullah, diberikan kepada sahabat, yaitu Shiratal Mustaqim. Shiratal Mustaqim, jalan yang lurus, di mana di sana telah ditempuh oleh Rasulullah dan para sahabat, yaitu jalan siapa? Jalan Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bukannya orang yang maghdub dan dhalin tadi, orang yang dimurkai dan orang yang tersesat. Orang yang dimurkai itu adalah orang yang tidak mau belajar. Kemudian orang yang sesat adalah orang yang pintar tapi keblinger itu tadi. Iya, blinger tadi, yang tahu tapi tidak mau mengamalkan. Maka jalannya sahabat Nabi dan para Rasulullah itu bisa ditempuh oleh orang-orang yang pertama mendapat pertolongan Allah itu ya. Mengikhlaskan niat ihdinas siratal mustaqim, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, dan meminta pertolongan kepada Allah, meminta petunjuk kepada Allah. Kemudian dia mau belajar petunjuk itu gitu ya. Caranya itu ditunjukkan itu ya. Mau belajar dengan petunjuk tadi, dan dia mau mengamalkan.
Al-Quran tadi. Jadi Al-Quran itu bukan hanya jadi bacaan saja, seperti kalau kita mungkin baca Al-Quran tanpa kita mau memahami, bisa jadi kita menjadi salah satu al-maghdub gitu ya, yang dimurkai gitu ya, karena tidak mau menjadikannya sebagai amalan, sebagai apa namanya, way of life-nya, diamalkan isi dari Al-Quran itu. Tidak mau mempelajari, tidak mau mempelajari, tidak mau mendalami Al-Quran. Jadi walaupun memang ada langkah-langkah itu ya, jadi kapan kita belajar dan bagaimana kita belajar, memang ada step-step yang harus kita tempuh, dan belajar ini menjadi tugas kita seumur hidup. Apalagi mempelajari Al-Quran ini menjadi tugas kita sampai kita mati kelak gitu ya. Bukan hanya mempelajari. Jadi tugas kita di dunia itu adalah mempelajari dan mengamalkan Al-Quran. Pelajari Al-Quran, kemudian mengamalkan Al-Quran. Inilah dua jalan yang kita minta agar Allah memberikan kepada kita. Dan ini sangat sederhana doanya itu ya, namun mencakup semua kebaikan dunia dan dunia dan akhirat. Dan insyaallah sebentar lagi kita akan masuki bulan Ramadan ini Mas ya. Bulan Ramadan. Dimana tinggal seminggu lagi. Iya, seminggu lagi gitu ya. Enggak terasa. Dimana kayaknya baru kemarin lebarannya ya, sekarang udah Ramadan. Di mana para salafus sholih gitu ya, bahkan meminta Ramadan, meminta, kalau doa yang populer, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadhana gitu ya. Itu yang doa yang populer, yang sering kita dengar dan kita lantunkan. Namun di beberapa catatan bahwa para salafus sholih ini juga meminta agar sampai di bulan Ramadan ini, bahkan 6 bulan itu ya. Jadi 6 bulan sebelumnya itu sudah minta, ya Allah sampaikan kami ke bulan Ramadan, sampaikan kami ke bulan Ramadan. Nah, ini adalah bulan aplikasi dari surah Al-Fatihah ini. Nah, silahkan bolehlah kita di bulan, apalagi besok di bulan Ramadan di mana doa-doa dikabulkan, maka perbanyaklah membaca Al-Fatihah ini. Kalau sudah nggak tahu mau doa apa, baca Al-Fatihah ini. Baca Al-Fatihah, karena ini ketika Allah mengabulkan apa yang ada dalam Al-Fatihah ini sudah mencakup semuanya. Makanya ini Al-Fatihah itu dikatakan Ummul Quran gitu ya. Karena memang ini sudah cukup gitu ya, sudah cukup untuk mewakili seluruh Al-Quran. Tapi Al-Quran tidak sempurna tanpa ada Al-Fatihah ini. Al-Quran tidak sempurna tanpa ada Al-Fatihah. Dan Al-Fatihah ini surat di mana ini tidak diturunkan di kitab-kitab sebelumnya, hanya di Al-Quran. Dan ini spesial berarti buat kita, istimewa buat kita umatnya Nabi Muhammad ya. Sekali lagi selamat. Sebentar lagi kita siap-siap untuk menghadapi bulan Ramadan. Kita kencangkan lagi ikat pinggang, kita doa lagi yang kuat agar Allah menyampaikan di bulan Ramadan. Dan bukan hanya sampai tapi kita bisa mengaplikasikan, mengamalkan seluruh kebaikan yang Allah sediakan dalam bulan Ramadan ini. Amin. Semoga saja ya Mas Rauf ya. Kita juga semoga diberikan tidak hanya hidayah saja, tapi juga inayah, pertolongan oleh Allah. Karena nanti akan ada satu malam yang spesial juga, namanya malam Lailatul Qadar, dan semoga kita juga disampaikan pada malam itu ya Mas Rauf ya. Oke Mas Rauf, sepertinya waktunya juga sudah hampir habis ya, jam 9. Nah, mungkin agak lebih dikit. Dan kita pekan depan insyaallah kita akan tetap ada ini Mas. Setelah sudah masuk bulan Ramadan ya. Iya, sudah Ramadan Mas. Iya. Kita akan lanjut acaranya. Mungkin kita akan sedikit menggeser jam tayang ini karena ada surat tarawih ya. Ya, kita akan kasih info lebih lanjutnya. Itu menyusul aja nanti infonya untuk kita jam berapa siaran gitu. Nah, insyaallah masih akan ada lagi acara seperti ini. Dan teman setia Angkasa, terima kasih banyak yang udah nyimak dari tadi ya, dari awal maupun akhir. Semoga kita semua mendapatkan manfaatnya dari apa yang kita sampaikan tadi. Amin. Kemudian
Yang sudah gabung juga saya ucapkan terima kasih banyak atas atensinya ya. Semoga apa yang kita sampaikan juga, apa yang sudah menjadi jawaban tadi bisa mencerahkan, bisa juga memberikan manfaat kepada kita semua. Amin. Syukur tambah pertanyaan lagi besok. Amin. Makin ya. banyak pertanyaan. Makin banyak pertanyaan, kita makin bisa untuk menjabarkan dan kita makin pintar tentunya. Kita semua sama-sama dalam proses belajar ya. Dan semoga Allah merahmati apa yang kita diskusikan dari awal tadi. Kemudian untuk sempurnanya pada acara kita dari awal hingga akhir tadi, kita tutup dengan doa kifaratul majlis ya, Mas Rauf ya. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya Dwiki Aditya dan juga saya Rauf, Mas Rauf, mengucapkan pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.